Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pertemuan secara video ya, secara video rekaman untuk materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Adapun materinya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse dalam pengoperasiannya. Adapun yang nanti akan saya sampaikan adalah mengenai deskripsi fungsi komposisi seperti apa dan fungsi inverse seperti apa. Kemudian berikut adalah deskripsi singkat mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse yang memiliki peran penting dalam teknik industri. Kalau kita perhatikan, pertama adalah dalam pemahaman proses bisnis ya. Jadi kalau di dalam teknik industri seringkali melibatkan pemodelan dan analisis proses bisnis. Fungsi-fungsi atau proses dalam bisnis ini dapat dipresentasikan sebagai fungsi matematik ya atau matematis. Di mana pada tahap ini fungsi inverse dan fungsi komposisi membantu di dalam memodelkan bagaimana suatu informasi atau output dalam proses dapat diubah dan diolah oleh proses lain. Yang kedua adalah optimasi sistem. Ya, dalam optimasi sistem ini, salah satu tujuan utama dalam teknik industri adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu sistem. Ketika melibatkan satu solusi optimal untuk sistem, maka inverse dapat digunakan untuk identifikasi nilai input yang diperlukan untuk mencapai target tertentu. Sedangkan fungsi komposisi itu dapat digunakan ya untuk menggabungkan serangkaian fungsi yang berbeda dalam suatu sistem yang sifatnya kompleks. Kemudian manfaat lain di dalam teknik industri adalah digunakan untuk analisis rantai nilai ya. Jadi biasanya di dalam menentukan atau menambahkan nilai dalam suatu rantai produksi, fungsi komposisi ini dapat digunakan untuk menjelaskan jadi bagaimana berbagai tahap dalam suatu rantai nilai itu saling berinteraksi ya, saling berinteraksi dan bagaimana output satu tahap menjadi input untuk tahap berikutnya. Yang terakhir adalah bahwa materi ini juga memberikan kontribusi di dalam simulasi sistem dan manajemen operasi. Misalnya dalam simulasi sistem itu merupakan tahapan menguji atau menganalisis kinerja sistem tertentu. Jadi fungsi komposisi ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih suatu elemen dalam sistem saling berinteraksi selama dilakukannya simulasi. Sedangkan di dalam manajemen operasi itu melibatkan pengelolaan dan pengoperasian pengawasan pada operasi misalnya pada operasi di dalam perusahaan atau di dalam suatu organisasi. Jadi fungsi komposisi maupun fungsi inverse itu membantu merencanakan operasi yang lebih efisien seperti perencanaan produksi dan merencanakan rantai pasok suatu industri ya. Nah,
Kita masuk ke dalam fungsi komposisi dan fungsi inversnya. Fungsi komposisi merupakan, jadi kalau didefinisikan, fungsi komposisi merupakan satu konsep yang sifatnya fundamental dalam matematik ya, yang mana memungkinkan kita untuk menggabungkan dua fungsi menjadi satu. Jadi dengan memahami bagaimana fungsi-fungsi tersebut dapat digabungkan, jadi membentuk suatu pola yang lebih kompleks, kita dapat menguraikan permasalahan yang sifatnya kompleks menjadi serangkaian langkah yang sederhana. Sedangkan untuk fungsi inverse sendiri, yaitu jika suatu fungsi misalnya A kemudian dipetakan menjadi fungsi B, maka setiap anggota A merupakan anggota B. Jadi inverse dari fungsi F ditulis nih dengan simbol F berpangkat -1 atau inverse ya, yang merupakan kebalikan dari fungsi F. Yaitu fungsi inverse ini adalah relasi yang memetakan anggota-anggota dari fungsi awal misalnya A ke fungsi berikutnya yaitu dari fungsi awal yaitu fungsi B ke fungsi berikutnya yaitu fungsi A. Fungsi inverse juga mengubah hasil operasi fungsi menjadi input asal. Kemudian juga fungsi inverse membantu memecahkan masalah seperti mencari akar atau solusi suatu permasalahan dalam banyak aplikasi seperti pemodelan dan analisis matematik. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai fungsi inverse dan fungsi komposisi. Kalau dalam fungsi komposisi tadi sudah dijelaskan definisinya ya, sedangkan dalam penerapan matematiknya itu dapat dilihat sebagai berikut di mana suatu fungsi misalnya fx dilanjutkan dengan fungsi gf, maka dinyatakan dalam matematik adalah sebagai berikut nih. Jadi fungsi G merupakan komposisi F dengan variabel X sama dengan yaitu G dalam kurung fungsi F dengan variabel X. Yang kedua, jika suatu fungsi Gx dilanjutkan dengan fungsi Fx, maka dinyatakan sebagai suatu fungsi F komposisi terhadap G dengan variabel X sama dengan fungsi F dalam kurung G dengan variabel X. Dapat dituliskan sebagai berikut ya. Kemudian sifat-sifat fungsi komposisi adalah satu, pada umumnya komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Nah, seperti fungsi F komposisi G dalam kurung variabel X sama dengan fungsi G komposisi F dalam kurung fungsi dengan variabel X. Kemudian yang kedua, fungsi komposisi bersifat asosiatif untuk sembarang fungsi, baik fungsi fx, gx, ax, maupun hx. Ini berlaku sifat asosiatif. Yang terakhir adalah dalam fungsi komposisi terdapat unsur identitas seperti fungsi identitas. Nah, bagaimana dengan fungsi inverse? Fungsi inverse adalah di mana fungsi F misalnya yang terdiri dari anggotanya A ke B, dipetakan setiap anggota A ke B. Jadi yang tadi seperti dijelaskan bahwa simbol dari fungsi inverse adalah F berpangkat -1. Jadi fungsi inverse adalah fungsi kebalikan ya. Jadi dari fungsi awal. Jadi misalnya digambarkan ini, fungsi X adalah inverse dari fungsi Y, maka dibuat suatu wilayah seperti ini, kemudian sedangkan kalau balik lagi ke fungsi Y sama dengan adalah F dengan variabel X. Ya. Kemudian cara menentukan inverse fungsi, langkah-langkahnya adalah satu, buatlah pemisahan antara fungsi fx sebagai variabel Y. Yang kedua, carilah nilai untuk X dengan fungsi inverse-nya ya, dengan cara menyelesaikan persamaan Y sampai dengan Fx. Yang ketiga, ganti variabel Y pada fungsi inverse-nya dengan X. Kemudian yang keempat, diperoleh fungsi inverse sebagai inverse dari fungsi Fx. Sedangkan untuk fungsi komposisi, jika Fx dan Gx fungsi bijektif dengan inverse dari fungsi fx kemudian dan fungsi gx ya inverse dari fungsi gx, maka masing-masing merupakan fungsi inverse-nya. Maka berlaku nih seperti berikut, bahwa fungsi komposisi f terhadap g merupakan inverse dengan variabel x sama dengan
fungsi inverse G, komposisi fungsi inverse X dengan variabel X. Atau fungsi G komposisi terhadap F merupakan inverse-nya dengan variabel X atau sama dengan fungsi F inverse komposisi fungsi G inverse dengan variabel X. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang biasa kalian lihat atau kalian pelajari sebagai penambahan pengetahuan. Kemudian demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk memahami setiap materi kalkulus yang diberikan secara video seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum